Sekarang saya tanya. Coba baca. Saya tanya, di dalam Bible itu kan dikatakan. Atau bilangan kalau di luar dari 23 baca. Di luar itu dari kata-kata Yesus. Lewi, Pak, di luar dari suku Lewi, apakah di dalam Bible? Matius 23. Pak, di dalam Maleaki, Pak. Baca Matius 23. Sebentar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada kabuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Budi Asali dihantamnya sama debater muslim, dan lucu kaum muslimin. Benar-benar pendeta Budi Asali ini, padahal kan beliau ini adalah pendeta besar ya, tapi ketika dihadapkan dengan umat muslim, beliau tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada curhat-curhatan ya, dan serba dikatakan, oh ini salah, itu salah ya, terjemahnya salah dan dengan pedenya ya, awalnya mengatakan bahwasanya setiap orang Kristen itu selalu dibimbing oleh Roh Kudus, tapi giliran dikasihkan ayat-ayat mati, maka Roh Kudusnya seketika itu juga mandul gitu. Nah, inilah kepedeannya orang Kristen. Bukti nyata bahasanya Kristen tidak ada kebenaran, maka kita dapat tengok ketika mereka orang-orang Kristen berdebat dengan umat muslim ya. Sekalipun dia punya otoritas di dalam kekristenan, maka kita perhatikan saja argumentasinya, dan kita perhatikan saja dari cara mereka ini membuat narasi. Itu bukti nyata, itu hanya dikarang-karang ya, dikarang-karang oleh diri mereka sendiri, dan menjadi sebuah bukti bahasanya itu bukanlah kebenaran, dan Kristen juga bukanlah sebuah agama kebenaran. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Itu enggak berarti semua seperti itu. Perpuluhan tidak masuk kepada Pak Pendeta. Sekarang pendeta dari mana gereja-gereja menerapkan adanya perpuluhan, sementara perpuluhan untuk suku Lewi? Karena suku Lewi itu digantikan oleh hamba Tuhan di dalam perjanjian digantikan baru. dengan umat Kristen, Bani Indonesia. Baca 1 Korintus 9 ayat 13-14. Suratnya Paulus. Paulus saja bukan suku Surat Lewi. Paulus itu kami percaya Alkitab kok. Paulus bukan suku Lewi, Pak. Bukan suku Lewi, kamu tuh baca dulu kok. Sekarang saya tanya. Coba baca. Saya tanya, di dalam Bible itu kan dikatakan. Atau bilangan kalau di luar Matius dari 23 baca. Di luar itu dari kata-kata Bani Yesus. Lewi, Pak. Di luar dari suku Lewi, apakah di dalam Bible? Baca Matius 23. Pak, di dalam Maleaki, Pak. Baca Matius 23. Sebentar, Pak Budi. Baca Matius 23. Kau yang baca lah, Pak Budi. Bebelmu kok. Suaraku serak, kamu yang baca. Saya bukan jemaatmu. Saya nanti mau menjadikan Pak Budi jemaatku. Yes. Kamu nggak ngerti apa-apa memang kok. Itu ngomong perpuluhan. Iya, sekarang saya tanya. Kamu di agamamu ada zakat tambah parah. Loh, zakat itu suka hati. Dihususkan untuk 8 golongan. Nah, sekarang saya tanya. Tujuannya jelas. Penerapan. Zakat itu tujuannya jelas. Penerapan. Di Kristen tujuannya juga jelas. Nah, sekarang kalau ada yang menyalahgunakan itu memang ada, tapi tidak semua menyalahgunakan. Persepuluhan itu dari mana konteksnya yang dibuat oleh gereja? Hai Mak Lanti. Dari perjanjian lama tidak pernah ada pembatalan tentang persembahan persepuluhan. Kalau ada pembatalan baru tidak berlaku. Oke, mau kita buka datanya, Pak? Kamu tunjuk, kamu beban pembuktian pada kamu. Buktikan kalau dalam perjanjian baru persembahan persepuluhan ditiadakan. Loh, sekarang di perjanjian baru itu emang suku Lewi sudah masih ada?
Aku tanya berikan petunjuk kalau itu dibatalkan. Di luar suku Lewi, apakah masih ada dilakukan persepuluhan? Makanya tadi baca 1 Korintus 9 ayat 13-14. Kamu Iya, nggak apa ngerti bunyinya? siapa? Itu kan surat Paulus itu. Nggak ada kaitannya surat Paulus Lalu itu. kenapa kalau Ustaz Paulus? Kami aku itu firman Tuhan kok. Mana ada firman Tuhan Kamu surat udah Paulus akui itu? urusan kamu, Oke, aku akui. sekarang tak tanya. Oke, kalau Anda beriman kepada apa yang dituliskan oleh Paulus. Galatia pasal 3:13. Ya. Dengarkan saya. Sebab Kristus telah mati Nggak usah dibaca, dengan aku jalan tahu ayatnya. ya. Dengan jalan menebus kita, Terkutuk. Kenapa? menebus kita dari kutuk Terkutuk. hukum Taurat Namanya dengan Yesus jalan terkutuk, menjadi kutuk. namanya. Sebab ada Ya. tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Iya. Berarti Yesus terkutuk. Iya. Terkutuk. Yesus terkutuk. Iya, Iya. iya, iya. Tuhan Anda terkutuk, betul. Iya. Ya. Berat, Kalau dia Tuhan tidak Anda terkutuk siapa? kita. Dengar yang teman-teman ya. Yang mengutuk Tuhan Anda Pak siapa? Budi Asali mengakui kalau Yesus terkutuk, Tuhannya ini terkutuk. Dengar saudara-saudara. terkutuk. Karena Tuhan apa? Anda siapa, Pak Budi? Kita manusia itu yang terkutuk karena kita berdosa. Dia Saya tidak memikul kutuk peduli itu karena bagi kita berdosa. Saya Sehingga tanya. dia mengalami kematian yang terkutuk. Dan Saya karena tanya, itu kalau yang kami mengutuk percaya Tuhan kepada dia, Yesus, kutuk itu ya. dicabut dan kami menjadi orang yang Ya, Pak diberkati. Budi, yang mengutuk Tuhan Anda siapa? Kalau tidak ada Yesus yang terkutuk, saya yang terkutuk dan saya masuk tempat terkutuk neraka. Seharusnya memang seperti itu. Kalau Yeskiel disuruh pilih, kalau Dia disuruh menggantikan kutuk yang pilih, seharusnya Pak untuk Budi, aku. Sebentar, Pak Budi. Kalau disuruh pilih, Anda memilih lebih bagus Tuhan Anda yang terkutuk atau Anda yang terkutuk? Kalau tidak ada dia terkutuk, aku masuk Saya neraka. tanya, kalau disuruh memilih, Anda yang terkutuk atau Tuhan Anda yang terkutuk? Faktanya dia yang terkutuk. Oh, yang terkutuk di situ nggak ada. Disuruh pilih, kalau disuruh Iya, pilih, memang memang dia terkutuk. Kalau tidak aku yang terkutuk. kalau seandainya disuruh milih, lebih bagus Anda yang dikutuk apa Tuhan Anda yang dikutuk? Dia yang Nah. dikutuk. Hah? 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 Dia yang dikutuk. Budi, kejamnya dirimu seandainya Pak kau Budi lebih memilih teman-temannya. Pak Budi lebih milih Karena Yesus yang Alkitab terkutuk. itu benar. Alkitab itu benar, maka aku pro ajaran Alkitab bahwa Yesus terkutuk dan itu lebih baik. Kalau tidak lebih baik, Allah tidak akan melakukan itu. Wih, ngeri kali Pak Budi ya. Kejam kali Tuhannya Mana Jadi kenapa boleh Yesus Tuhan dikutuk terkutuk? Pak Budi? Kenapa Yesus dikutuk? Ayo kamu boleh lawan aku. Kalau orang-orang kerucuk-kerucuk Ada Tuhan dikutuk di ayat itu. Framing aja. Udahlah kau Zuma, lama selamat. Kau kenapa? Oh Kristen kau rupanya. Bukan, dia ini pecinta Bang Zuma, tapi karena cintanya nggak kesampaian, Bang Zuma kan normal, ya kan? Bang Zuma kan tidak suka teachbul, dia suka teachbul. Kenapa lo kalian pinter ayat-ayat? Nggak ada ya, nggak Jadi ada begini, Tuhan di Pak situ Budi, dikutuk. yang mengutuk Loh itu Pak Budi mengakui. Pak Budi sudah mengakui kalau Yesus terkutuk. Kenapa Anda tak terima? Nah, saya Baca bacakan ayat dulu yang ya. benar. Ayo. Diam dulu, Laman Dia menjadi Ayatnya memang kutuk ada. supaya Bentar, kita bentar. bebas dari kutuk gitu loh. Ulangan Pak 21 Budi, nomor 2. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi Bentar, anak Pak Allah. Budi, Pak Allah Budi, menjadi Pak Budi. manusia gitu loh. Sebentar Pak Budi. Semua Maka terbalik antara janganlah kita dengan dia. mayatnya, Pak Budi. Dia yang tidak maka berdosa jangan- dihukum supaya kita yang berdosa itu bebas dari hukuman. Ya, Itu nah, semua sekarang ini semua saya itu tanya. termasuk dalam Injil. Ini ternyata Pak Budi sama dengan dia punya apa ya, jemaatnya ya. Ngerocos saja, modal ngerocos saja. Sabar Pak Budi. Saya ini kalau lagi ngomong Pak Budi, Ngerocos, bayangkan aku wajah bukan Pak asal Budi ngerocos, aku ada datanya kok. Samsak. Kamu yang nyerocos tanpa data. Nah, saya baca datanya ini. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah. Iya mayat tahu aku ayatnya, dibiarkan. tidak usah diomong. Itu kutipan Galatia tadi itu dari ulangan itu memangnya. Iya, nah, jadi Yesus Tuhan dikutuk oleh Tuhan. Iya. Jadi, tapi katanya inilah anak yang kukasihi. Dia mengalami kematian terkutuk untuk menggantikan kita. Kalau dia tidak menggantikan kita, kita yang mengalami kematian terkutuk dan masuk ke tempat terkutuk yaitu neraka. Woi, baca Kalian nanti di tidak, situ kalian nggak itu ada Tuhan. agamanya tidak ada penebusan. Tidak mungkin kalian bisa selamat karena perbuatan baik. Kamu cuma bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat baik. Kalau Kenapa manusia perbuatan terkutuk, baikmu Pak? ditimbang dengan Pak Budi. perbuatan jahatmu, sudah pasti perbuatan Sebentar. jahatmu lebih banyak. Pak Budi, kenapa Jangan manusia mimpi bisa masuk terkutuk? surga kalau kamu tidak punya penebus dosa. Tidak bakal bisa masuk surga, tak? Kenapa manusia terkutuk, Pak? Karena dosa. Siapa yang buat dosa?
Semua manusia berdosa kecuali Yesus. Nah, manusia pertama yang buat dosa siapa? Adam, Hawa. Oke. Hawa dan Sekarang Adam Tuhan pokoknya. tahu nggak ketika Adam dan Hawa makan buah itu? Siapa? Tuhan tahu nggak ketika Adam dan Hawa makan buah itu? Ya tahu lah, dia maha tahu kok. Terus kenapa dia biarkan? Karena memang dosa harus terjadi. Itu rencana dia. Berarti Tuhannya Pak Budi merencanakan supaya Adam dan Hawa berdosa, begitu? Dosanya Pak Budi. Iya, tapi pada saat yang Tuhannya sama Pak dia Budi merencanakan membiarkan penebusan Kristus. manusia sengaja Ada kerjaan. berbuat dosa. Dia merencanakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi Begini, pada Pak saat Budi, yang Pak sama Budi. dia merencanakan Sebentar, Pak penebusan Budi. dosa oleh Pak Kristus Budi, gitu loh. sebentar. Pak Budi, begini. Jadi yang jatuh dalam dosa bisa Sebentar, ya, sebentar selamatkan. Pak Budi, sebentar Pak Budi, tenangkan dulu rohnya Pak Budi. Ya, begini Pak Budi ya. Tuhannya Pak Budi membiarkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya dosa itu, upah dosa adalah maut, kematian, terkutuk. Kan begitu? Terus tiba-tiba Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa yang dibiarkan oleh hambanya, oleh makhluknya, gitu ya? Iya. Kamu sekarang boleh ketawain ajaran Kristen ya. Kalau nanti kamu mati dan Yesus jadi hakim, kamu akan kencing-kencing ya. Saya ciptakan, Itu saya ciptakan ingat manusia. kata-kataku, kalau kamu Sebentar, di depan pengadilan sebentar, Pak Kristus, Budi, kamu Pak akan Budi. kencing-kencing, Pak Budi, kamu ya sabar Pak nangis Budi. darah kamu. Pak pendetaku sabar. Saya ciptakan manusia pertama bernama Adam, kedua bernama Hawa. Terus saya perintahkan, buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah taman ini jangan kamu makan ataupun merabanya. Nanti kamu mati. Nah, ketika itu datang Budi, ular. kau tanyakan kepada mereka Bentar ya. Quran. Datang ular menghasut Hawa untuk memakan buah itu, memperdaya Hawa memakan buah itu, dan akhirnya Adam juga makan, dan seketika itu Ini takut sama Quran, tanya Betulkan Quran aja. sama mereka. Seketika itu Ini di bawah ini mereka- jangan ikut ngomong dah. Iya, jangan ikut ngomong Yang Selamat. sana Diam kamu ngomong Selamat. sini ngomong sana, dengar suaranya. Iya, si Selamat ini, diam Selamat. Seketika itu mereka langsung telanjang, betul kan? Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Terus beberapa ribu tahun kemudian datang Tuhan menebus dosa dengan cara dia dilahirkan oleh makhluk ciptaannya, cucunya Adam, ya kan? Betul kan? Cucunya Adam Kok yang cucu bernama gimana sih, Bunda keturunan Maria. lah. Ya kan? Cucunya Adam yang bernama Bunda Maria melahirkan Bukan Tuhan cucunya yang ya, menciptakan Adam. keturunannya. Hah? Kok bisa cucu itu gimana toh? Jaraknya Jadi Maria Bunda sama keturunan Adam. jaraknya Maria sama Adam itu 4000 tahun. Kok cucu gimana toh? Iya, Bu, betul. Tapi bukankah semua kita manusia ini berasal dari Adam? Yo. Iya, tapi bilang keturunan gitu loh, jangan cucu. Oke. Sekarang nenek moyangnya, nenek moyang Pak Ya. Budi ya. Oke, Ya. berarti begini. Nenek moyangnya Bunda Maria ternyata berbuat dosa. Akhirnya Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan nenek moyangnya, betul? Ya. Nah, berarti nenek moyangku ternyata adalah Juang. Itulah apa? Laut bilang Pak Budi. nenek moyangku moyangku ya, ternyata Adam dan Hawa. adalah ciptaan anakku, gitu ya? Bentar. Aku blokir. Loh, kok blokir itu lo? Jangan blokir lah. Sedikit-sedikit main blokir nggak boleh. Jangan hujat toh. Kalau dia hujat tak blokir pokoknya. Enggak. Saya kan nggak menghujat. Jangan blokir lah, nggak boleh. Enggak, yang di Bunda bawah ini Maria loh. melahirkan Yesus, betul? Pokoknya yang hujat aku tak blokir aku. Biadab Nggak ada ini. yang menghujat Pak Budi. Bunda Maria melahirkan Di Yesus, bawah aku betul? bilang di bawah yang typing ini loh. Oh, yang di typing. Yang typing biar aja Pak Budi nggak kelihatan. Memang nggak jelas Jangan itu orang di baper. bawah Enggak, aku itu. enggak mau. Pokoknya Sekarang hujat aku begini tak Pak Budi. blokir sama Bunda Iya. Yesus Eh, anaknya lagi. Bunda Maria kan Pak Budi? goblok. Goblok katanya. Teman-teman yang di bawah jangan dihujat Pak Budi, ini nggak boleh. Nanti sakit. Pokoknya berani maki aku tak hujat. Tak blokir. Ayo blokir Jangan aja Pak Budi, ya, nggak apa-apa. dihujat. Nggak apa-apa. Jadi begini Pak Budi, ya. Yesus kan anaknya Bunda Maria. Bunda Maria punya Ya. nenek moyang namanya Adam. Adam ini adalah Ya. ciptaan Yesus, betul?
Ya. Nah, berarti nenek moyangku adalah ciptaan anakku. Sebagai Allah, ya. Yesus itu kan Allah sungguh-sungguh dan manusia sungguh-sungguh. Jadi yang dia saya itu ditinjau ya, sebagai oke, Allah atau oke. sebagai manusia gitu loh. Ya, ya, oke. Bunda Maria melahirkan anak. Ternyata anak yang saya lahirkan ini untuk menebus dosa yang dibuat oleh nenek moyangku. Iya. Oke. Sedikit aku Bunda Nora ya, Pak Budi. Ini pertanyaan yang selama ini Makanya ingin saya tanyakan. pertanyaanmu tuh menunjukkan kamu nggak ngerti Kristen sama sekali. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sedikit pertanyaan dari saya yang selama ini sebenarnya saya penasaran dan selalu pengen saya tanyakan sama Pak Budi Asali. Alhamdulillah kita punya kesempatan hari ini bertemu Pak Budi, luar biasa ya. Oke. Oke, begini Pak Budi. Maria Jangan ini buat saya ketawa, melahirkan. Jangan kau buat saya ketawa ya. Ku blokir kau. Ku blokir kau. Sabar itu, Pak Budi. Jangan blokir orang di bawah itu, biar aja yang di bawah itu. Potong Nora. Sudah selamat kau diam kau nggak ada urusan kau itu. Dah, dari situ aja nggak apa-apa deh, belajar sama saya nanti. Pak Budi, Pak Budi, Dia Ya. lagi sibuk memblokir. ya saya bertanya. Di dalam Bible ada dikatakan Yesus mengaku bahwa aku telah ada sebelum Abraham ada, betul? Iya. Siapa yang sudah ada sebelum Abraham ada ini Pak Budi? Yesus sebagai Allah. Apakah Kalau sebagai Yesus? manusia dia baru ada sejak dalam kandungan Maria. Oh, seperti itu. Berarti Yesus mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada, itu bukan Yesusnya yang sudah ada, Tuhannya. Iya, Allahnya. Bukan Yesusnya. Bukan. Yesusnya Oke. baru ada sejak waktu dikandung dalam Maria itu baru ada manusia. Yesusnya itu baru ada saat itu. Dia kan Allah dan manusia. Jadi manusianya tidak kekal. Oke, siap. Manusianya tuh dicipta, Oke. tapi Allahnya itu pencipta. Oke. Siapa Tuhannya Maria, Pak Budi? Tuhannya Maria ya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Setelah dia melahirkan Yesus, apakah Tuhannya Maria adalah Yesus? Iya, Jadi Maria menuhankan anak kandungnya. iya. Sebagai manusia Mana lebih tua? ya. Ya. Benar, sebagai manusia Maria lebih tua ya. Dan hubungannya mereka, jadi gini ya, hubungan Maria dan Yesus itu ada semacam dualisme gitu ya. Tergantung Yesus ditinjau sebagai Allah atau sebagai manusia. Sebagaimana Allah, dia itu pencipta Maria. Maria harusnya sujud kepada dia. Tapi sebagai Maria sujud manusia, kepada anaknya. dia itu anak Maria, dia harus menghormati Maria sebagai ibunya. Anak durhaka. Nah, inti pertanyaannya adalah mana yang lebih tua? Yesus apa Bunda Maria? Saya tergantung dia ditinjau sebagai Allah atau sebagai manusia. Kalau sebagai Allah dia tuh kekal, malah bisa Maria lebih tua. Dia menciptakan Maria. Berarti Tapi Yesus kalau lebih sebagai tua. manusia ya dia ya tua Maria kalau dia sebagai manusia. Berarti Yesus lebih tua daripada Maria, begitu? Lah ya tergantung. Aku sudah bilang tergantung. Secara Ditinjau hakikat, sebagai Allah dalam atau keadaan manusia. yang sebenarnya, dalam hakikatnya, dalam keadaan yang sebenarnya, siapa yang lebih tua? Lah ya, dia Yesus tuh apa Maria? Satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan Nggih, manusia. iya, Pak Budi. Kalau hakikat ilahinya itu lebih tua dari Maria. Hakikat manusianya itu dilahirkan oleh Maria. Antikristus Pak Budi nih Pak Budi, yang saya Aku ini tanya. dosen kristologi. Iya, saya tahu Pak Budi dosen Nah, ya kristologi. kamu ngerti dari mana kristologi? Kamu tidak mungkin ngerti kristologi. Iya, enggak Pak justru. Budi itu embel-embel. Ya, makanya saya tanya, secara hakikat, gini loh Pak Budi. Secara hakikat, di dalam keadaan yang sebenarnya, jawab dengan baik. Siapa yang lebih tua? A. Yesus, B. Maria. Mana yang lebih tua? Aduh, aku sudah bolak-balik ngomong kok tergantung. Enggak hakikat. Jangan tergantung toh. Di dalam keadaan yang sebenarnya, dalam konteks hakikatnya Yesus yang saya bilang. Hakikatnya Yesus. Di dalam hakikatnya Yesus, yang mana lebih tua? Kita berbicara hakikat kan berarti kita berbicara keadaan yang sebenarnya, betul? Hakikatnya dia tuh dua, makanya tidak ada yang sama dengan dia. Dia tuh satu Loh. pribadi dengan dua hakikat. Iya, yang Hakikat saya bicarakan ilahinya ini lebih tua. hakikatnya Kekal. Yesus. Sejatinya hakikatnya Yesusnya apa? Sejatinya, yang asli apa dia ini? Kamu bicara manusianya apa Allahnya?
Loh, yang saya tanyakan hakikat yang aslinya. Saya nggak bicara hakikat yang pertama, hakikat yang kedua. Aslinya Yesus ini dari mana asalnya? Siapa dia ini sebenarnya? Gini ya, Mm-mm. dari kekal dia tuh Allah ya. Mm-mm. Dia satu pribadi dengan satu hakikat ya. Mm-mm. Mm-mm. Lalu waktu dia berinkarnasi, Mm-mm. dia menambahkan pada dirinya hakikat manusia. Mm-mm. Jadi sejak inkarnasi dan seterusnya, dia satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia. Mm-mm. Hakikat ilahinya itu kekal, hakikat Oke. manusianya itu tidak kekal, baru ada Oke. sejak dikandung oleh Maria. Mm-mm. Jadi dalam keadaan sebenarnya Yesus lebih tua daripada Maria. Keadaan sebenarnya itu loh yang Pak kamu artikan tuh aku nggak ngerti apa maksud Loh, keadaan sebenarnya. Definisi itu. hakikat itu apa? Definisi Keadaan hakikat apa? sebenarnya sebelum inkarnasi atau keadaan sebenarnya setelah inkarnasi? Setelah inkarnasi lah. Setelah inkarnasi kalau manusia Yesusnya ya tentu saja manusia Yesusnya lebih muda dari Maria, Maria mamanya kok. Oh, berarti setelah berinkarnasi Yesus ini seutuhnya manusia, bukan lagi Tuhan. Tidak ada lagi yang melekat pada dirinya donatur keilahiannya. Dia tetap Tuhan. Ya kalau dia tetap Tuhan, makanya inkarnasi. saya tanya. Makanya pertanyaan saya, dalam Makanya keadaan nanti sebenarnya, keadaan sebenarnya setelah dia Inkarnasi itu berinkarnasi, tidak mengurangi keilahiannya ya. Oke. Keilahiannya itu tetap tidak berubah, tapi dia ketambahan manusia. Jadi Oke. dia merendahkan diri itu bukan dengan kehilangan, tapi dengan ketambahan Pak, hakikat manusia. sejak mana sejarah mencatatkan Tuhan bisa berinkarnasi? Yang berinkarnasi itu dewa, Pak. Betul. Gak apa-apa Bunda Nora, biarkan aja. Itu Jadi masuk Yesus ini dalam buku sebenarnya, sejarahnya Josephus, kamu pernah baca pada? iya. Ketambahan. Jadi dalam keadaan, nggak apa-apa Bunda. Dalam keadaannya sebenarnya Yesus ini dua natur. Yang pertama natur kemanusiaan, yang kedua natur keilahian. Pertanyaan saya, yang Ya. mati di kayu salib ini yang mana? Bisa dikatakan hakikat manusia mati, bisa dikatakan pribadinya mati, tetapi tidak bisa dikatakan hakikat ilahi mati. Tuhan Hakikat bisa nggak ilahi mati? itu tidak bisa mati. Menurut Pak Budi, Tuhan bisa mati nggak? Tuhan dalam arti hakikat ilahi tidak bisa. Nggak bisa. Berarti yang mati adalah manusia, betul? Ya, Kemanusiaannya Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? bukan. Bukan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan. Loh kan pribadinya yang menebuskan. Lah Pribadinya iya. itu Allah. Kalau dalam bahasa Inggris, the God man. Oke. Itu yang menebus. Dosa Anda itu ditebus oleh Yesus yang mati di kayu salib, betul? Ya, Yesus yang mati di kayu salib adalah natur kemanusiaannya, betul? pribadinya juga mati. Iya, pribadi kemanusiaan Yesus ini yang mati kan? The God man itu mati, lalu Yang saya hakikat tanya- manusianya juga bisa dikatakan mati. Iya, berarti yang mati di kayu salib adalah manusia, betul tidak? Tuhan dan manusia dalam satu pribadi. Berarti Tuhan yang mati. Tuhan dan manusia dalam satu pribadi itu yang mati. Berarti iya, jadi Tuhan dan manusia dalam satu pribadi yang mati, betul? Ya, Berarti kemanusiaannya mati, ketuhanannya mati juga. Tuhan bisa mati. enggak. Duh, tadi piye sih? Pribadinya Tadi Anda yang mengatakan yang mati itu Tuhan dan manusia. Anda harus konsisten. Pribadinya Yang mati, iya, hakikat manusianya mati. iya, pribadinya Yesus ini kan kemanusiaannya, Mati, betul toh? oke. Pribadinya tuh the God man itu mati, oke. Jadi Tuhan yang mati, kan? Bisa mati. Loh, menurut kitab Anda bisa mati. Tuhan itu bisa mati menurut yang tertulis dalam kitab Anda. Coba Anda baca 1 Korintus Aku tahu 11:26. jelaskannya. Ya, coba jelaskan Tahu kepada ayatnya. saya. Kematian Jelaskan Tuhan sampai kepada dia saya datangkan. yang iya, jelaskan dulu kepada saya yang Iya, tertulis di aku dalam sudah 1 Korintus jelaskan. 11:26. Setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Iya. kamu memberitakan kematian Tuhan. Menurut yang tertulis, yang Ya. diberitakan kematian Tuhan apa kematian manusia? Ya, sekarang aku jelaskan tapi kamu dengar ya. Jangan Ya, potong ya. tapi diingat dulu pertanyaannya ya. Ingat pertanyaannya, saya ulangi sekali lagi baru Ya, Pak Budi jawab ya. ya. Menurut apa Ya, yang dalam tertulis, Alkitab itu ada. Ya, saya tanya dulu, saya jelaskan. Belum tahu Pak Budi. Ini Sudah saya ulangi ngerti biar aku. tak tegaskan saya.
Menurut yang tertulis di dalam 1 Korintus 11:26, Iya. setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Menurut ayat tersebut, yang diberitakan kematian Tuhan atau kematian manusia? Silahkan. Bentar ya. Aku blokir ini orang biadab ini. Pak, jangan blokir saya dong, Pak. Jangan blokir saya, Pak Budi ya. Udah, aku Pak blokir Budi. yang tadi. Janganlah kalian itu, Pak Budi loh. Jangan. Jangan teman-teman, Pak Budi ini pendeta yang sangat dihormati di Indonesia, yang selalu mewakili kekristenan loh, ya kan Bunda? Iya benar, sama dengan Pak Itu luar Pendeta biasa Soro. ini. Iya, Oke, ini aku- setara sama iya. Esra Soro ini, setara sama Esra Soro Pak Budi ini teman-teman. Ya muridku dia tuh. Nah, Pak Esra Soro saja masih muridnya Pak Budi Asali. Kalian mau macam-macam? Jangan kalian. Jangan. Pendeta Kalau papan bisa- atas ini bro. Ini luar biasa Iya. pendeta papan atas bro. Jangan sampai. Oke, jelasin jangan sampai pertanyaannya ya. jadi. Ya silakan. Sebentar, aku buka lihat Alkitabnya dulu ya. Oke silakan. Karena ini tidak bisa dijelaskan singkat ini. Ya 1 Korintus Oke, aku 11:26 berikan ya. cuma satu contoh saja, aku tidak mau berikan banyak-banyak lah supaya tidak terlalu panjang ya. Ya silakan. Bentar, Yohanes 3 ayat 13. 1 Korintus 11:26. Iya, sebentar. Aku nanti akan lari aku pergi ke sana, tidak akan lari aku. Ya sudah oke. Ya, ayat Yohanes 3:13 ini ya, berbunyi begini ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hmm. Bisa nangkap ya? Jadi kenapa kok anak manusia itu kan manusia kan? Apa manusianya turun dari sorga? Iya apa enggak? Wes manut, ya wes jelaskan aja. Manusianya kan enggak turun dari sorga, manusianya kan dilahirkan. Tapi kenapa? Jadi mestinya kan ini kan mestinya Tuhan yang turun dari sorga kan gitu kan? Betul. Tapi ini diganti, subjeknya itu manusia, tapi predikatnya itu turun dari sorga. Kan nggak cocok ya? Nah, sekarang kembali ke ayatnya kamu, Tuhannya mati kan? Nah, subjeknya Tuhan, matinya itu untuk cocoknya untuk manusia. Jadi nggak cocok kan? Nah, itu sama, itu terbalik-balik. Jadi manusia tapi turun dari sorga. Subjeknya manusianya tapi turun dari sorga itu cocok untuk ilahinya. Nah, ayat yang kamu gunakan, subjeknya itu Tuhan, tapi predikatnya cocoknya untuk manusia, mati. Kenapa diganti-ganti seperti itu? Untuk menunjukkan bahwa Allah dan manusia itu dalam satu pribadi tidak terpisahkan. Iya. Sudah. Jadi memang itu dibolak-balik seperti itu. Oke. Banyak ayatnya kalau mau dikasih contoh, tapi cukup satu ayat sudah cukup. Ya, pada intinya kesimpulannya yang Bagi mati. aku itu gampang, itu pertanyaan gampang. Nggih. Kesimpulannya yang mati menurut 1 Korintus 11:26 ini Tuhan atau manusia? Kesimpulannya. Tuhan dan manusia dalam satu pribadi, aku tidak akan berubah dari jawaban itu. Berarti yang mati Itu adalah memang Tuhan. jawabannya. Nggih, berarti yang mati di kayu salib adalah Tuhan dan manusia dalam satu pribadi. Ya. Berarti natur kemanusiaannya mati, natur ketuhanannya mati juga, betul? Enggak, natur keilahian tidak bisa mati. Tadi sampean bilang Kalau Tuhan dan natur keilahian manusia. bisa mati, dia tidak perlu jadi manusia. Dia menjadi manusia itu dengan tujuan utama untuk mati. Karena Loh, yang Allahnya tidak bisa mati, maka dia menjadi manusia supaya bisa mati gitu loh. Loh, tadi kan sampean bilang yang mati itu Tuhan dan manusia dalam satu pribadi, yang mati Iya. itu Tuhan kata Anda. Betul tidak? Pribadinya itu kan Allah dan manusia dalam satu pribadi kan. Betul. Pribadinya Berarti yang mati bisa. Iya, Tapi jangan Yesus. bilang hakikat manusia, hakikat ilahi mati, tidak ada itu. Betul. Oh, jadi kesimpulannya manusia yang menjabat sebagai Tuhan itu yang mati. Bukan begitu ya. Tapi ya. Pribadinya itu kan Allah dan manusia, the God-man-nya lah. Kalau mau ngomong bahasa Inggris, the God-man-nya itu mati. The God Man. Lalu human nature-nya mati. Tapi divine nature tidak pernah mati dan tidak bisa mati. Jadi yang mati di kayu salib adalah The God-man. Tuhan dan manusia. The God-man ngerti apa enggak? Enggak, apa itu? Wah ya repot, menerjemahkannya repot soalnya. Iya.
Sang manusia Allah gitulah kira-kira lah. Oh, sang manusia Tuhan gitu ya, Tuhan dan manusia lah ya. Ya Allah aku ya. Kalau kamu bilang Tuhan, aku bilang Allah lah. Oke, God itu kan Tuhan. Mana ada God itu Allah? Ngawur. Iya, jadi baru saya paham juga pada intinya yang mati di kayu salib adalah Tuhan. Lalu Tuhan yang mati ini kekal tidak Pak Budi? Kekal. Kekal itu apa definisi kekal menurut Pak Budi? Tidak ada saat di mana dia tidak ada. Tidak ada saat di mana dia tidak ada. Pada saat dia mati 3 hari 3 malam, dia ada apa tidak ada? Ada. Di mana dia? Allahnya nak mati kok. Loh, waktu dia mati 3 hari 3 malam, dia ada apa tidak ada? Yang mati kan manusianya itu. Ya enggak, yang mati kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya Yesus kan Tuhan juga, ya kan? Enggak. Loh, kok enggak? Berarti dosa Anda ditebus sama bukan Tuhan? Tuhan dan manusia dalam satu pribadi itu yang menebus. Makanya kamu belajar kristologi tidak bakal bisa, dak. Oke. Setelah mati 3 hari 3 malam, lalu bangkit. Lukas 24, 41, 43. Yesus muncul seperti hantu di tengah murid-muridnya. Ya. Lalu Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini? Lalu murid-muridnya memberikannya sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya. Yesus yang makan ikan goreng ini Tuhan apa manusia? Manusia. Bukan Tuhan. Tetap dia Allah dan manusia, tapi jadi gini ya, Alkitab itu sebagian menekankan keilahiannya, sebagian menekankan kemanusiaannya. Supaya kita tahu bahwa dia adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi kalau misalnya ya, dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapakku lebih besar daripada aku. Lah itu menekankan kemanusiaannya. Lalu Matius 24 ayat 36, anak tidak tahu hari Tuhan, hanya Bapak yang tahu. Itu menekankan kemanusiaannya. Tapi pada waktu Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu menekankan keilahiannya. Jadi ayat-ayat itu tidak boleh dicampur aduk. Nggak boleh ada yang dicampur menekankan aduk. keilahian, ada yang menekankan kemanusiaan. Nah, sekarang kalau kamu bilang yang makan ikan itu siapa? Itu manusianya, Tuhannya tidak butuh makanan. Tuhannya nggak butuh makanan, tapi pada saat Tapi itu dia Yesus, itu waktu itu kan, Tapi itu dia sudah bangkit dari orang mati kan. iya, Makanya betul. dia punya tubuh kebangkitan yang punya kualitas yang berbeda dengan kita sekarang. Dia bisa nembus Betul. tembok dan sebagainya. Betul. Nah, jadi yang makan, nah manusia bisa nggak tembus tembok? Tidak bisa, tapi kalau sudah tubuh kebangkitan bisa. Setelah dia bangkit itu yang bangkit tubuh kemanusiaannya atau bukan? Tubuh lamanya bangkit, tapi diubahkan menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Iya, tubuh Namanya banyak ya, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Itu ada banyak nama di dalam Alkitab, itu sama semua itu. Berarti tubuh kemuliaannya Yesus ini juga sebagai tubuh kemanusiaannya, begitu? Iya, tapi yang sudah dimuliakan itu tidak bisa mati lagi. Oke. Jadi kalau orang-orang yang mati dibangkitkan dalam Alkitab ya, seperti Lazarus dan sebagainya, mereka dibangkitkan cuma roh dan tubuh yang tadi terpisah itu karena dipersatukan kembali, tapi tidak diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Jadi dia pasti akan mati lagi. Tapi Yesus itu roh dan tubuhnya dipersatukan dan langsung diubahkan jadi tubuh kebangkitan, dan karena itu dia tidak mati lagi selama-lamanya. Oke. Jadi sampai sekarang dia di surga itu tetap manusia, tapi manusia yang dimuliakan. Manusia yang dimuliakan. Manusia yang dimuliakan ini sama nggak sama kita? Sama kita. Tetap the God man. Oke. Manusia yang dimuliakan ini, yang menggunakan tubuh sorgawi atau tubuh kemuliaan ini sama nggak dengan kita? Tubuhnya itu punya daging, ini punya tulang. Loh, kalau tubuh kebangkitan ya lain. Loh, katanya tubuh kemanusiaan. Manusia kan punya daging, punya darah, Memang punya tetap tulang. tubuh, tapi kualitasnya berbeda. Tapi bukan Allah itu. Jadi dia bukan berubah menjadi Allah tubuhnya. Manusianya menjadi Allah tuh tidak. Jadi Tetap kita nanti ya, kalau aku mati, kalau nanti ada akhir zaman Yesus datang kembali kedua kalinya, aku akan dibangkitkan dan diubahkan jadi tubuh kebangkitan juga, sama seperti tubuhnya dia. Itu Filipi 3 ayat 21. Nah, kesimpulannya berdasarkan apa yang Pak Budi terangkan sedari tadi ini, Pak Budi tahu dari mana itu, Pak? Loh, ya Alkitab lah. Di Alkitab ada dijelaskan itu. Ada. Bagaimana cara Alkitab menjelaskan itu? Apakah Alkitab menjelaskan bahwa yang makan ikan goreng itu adalah Allah, adalah kemanusiaannya bukan Tuhan, ada?
Loh kan kita dengan sendirinya tahu ya, Allah tuh nggak mungkin butuh makanan kan? Coba Anda baca Masa Allah 2 butuh Petrus 1. makan? Coba Anda baca 2 Petrus 1 nomor 20 Pak Budi, silakan. Minta tolong Pak. 2 Petrus 1 nomor 20. Minta tolong Pak. Bang Iqbal, satu lagi belum ditanya bang. Apa itu? Tanya ke dia dulu. Yesus ya, itu nama kemanusiaan apa nama keilahian? Itu harus jelas dulu. Yang Dua-duanya terutama itu. harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh tafsirkan menurut kehendak sendiri. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus atau Betul. atas nama Allah. Kenapa? Nah, nubuat-nubuatan atau apa yang tertulis di dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Anda sepakat tidak? Iya, Terus sedari tadi itu Anda menafsirkan kan? iya, tapi bukan kehendak saya, Kehendak siapa? Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwa yang berkehendak itu adalah Tuhan? Dari Roh Kudus yang di dalam diri saya. Masuk. Jadi saya sedari tadi ini sedang berbicara dengan Roh Kudus. Enggak, Roh Kudusnya di dalam diri saya yang ngomong kan saya. Yang Tapi ngomong dia Pak Budi. yang untuk ngomong. Oh, Dia berarti saya dari memimpin tadi. saya ngomong. Berarti dari tadi kita ngobrol ini dipimpin oleh Roh Kudus. Iya. Darah Yesus. Luar biasa Pak Budi. Luar biasa Pak Budi ini. Sejak kapan Roh Kudus ada di dalam diri Pak Budi ini, Pak? Sejak saya percaya kepada dia, kepada Kristus. Semua orang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh itu mendapatkan Roh Kudus. Dan gunanya Roh Kudus itu memimpin orang itu, menguatkan orang itu, menghibur orang itu, mengarahkan orang itu, mengajar orang itu dan sebagainya. Mm-mm. Itu pasti itu. Yang menafsirkan itu adalah Roh Kudus, itu pasti. Iya, Sangat pasti. Pak Budi yakin, bukan Pak Budi ya? iya. Bukan kehendak Pak Budi ya? Jadi gini ya, dalam ada orang yang pernah mengatakan gini ya, dalam Alkitab itu ada bagian-bagian yang aku tidak mengerti. Ada bagian-bagian yang aku kira aku mengerti, tapi aku salah mengerti. Tapi ada juga bagian-bagian yang aku mengerti dengan pasti dan tidak mungkin salah. Oke. Dan yang kamu tanyakan itu termasuk bagian yang aku pasti mengerti dan tidak mungkin salah. Oke, Dalam bagian-bagian yang lain, aku tidak berani mengatakan seperti itu. Sekarang saya tanya, karena kebetulan pada saat perdiskusian ini terjadi dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya ingin menanyakan satu hal yang penting juga di dalam Bible, mengutip, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menyelimuti samudera raya. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, ini air dari mana Pak Budi? Ya dia menciptakan langit dan bumi itu sudah ada air, tapi masih campur aduk kan. Nanti kan dipisahkan air dengan daratan kan. Oke. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sudah jadi nggak bumi itu? Sudah. Bentuk apa bumi pada saat itu? Ya bentuknya seperti sekarang. Apa? Cuma masih kacau balau antara daratan dan lautan itu masih kacau balau. Iya. Nanti kan dipisahkan lah, lautan dan dengan daratan kan dipisahkan kan. Iya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi sudah jadi. Bentuknya bumi itu seperti apa pada saat itu Pak Budi? Ya menurut saya bentuknya seperti sekarang ini, bulat. Bulat. Nah, di ayat 2-nya tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk itu maksudnya apa? Wah itu aku nggak tahu. Loh. Roh Kudusnya mana ini? Coba tanya Roh Makanya Kudus. aku kan bilang ada bagian yang aku nggak ngerti, ada bagian yang aku kira aku ngerti tapi aku salah ngerti, tapi ada bagian yang aku ngerti dengan pasti tidak mungkin salah gitu loh. Aku nggak mengklaim diriku ngerti semua Alkitab, nggak ada orang ngerti semua Alkitab, nggak ada. Iya, pada intinya pada saat saya bertanya, kan Anda mengatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi sudah ada belum Pak Budi? Sudah. Bentuknya apa? Bulat. Nah, kita masuk ke ayat 2. Di ayat 2 tertulis,
Bumi Ya, belum berbentuk dan sebentar, kosong. aku lihat ya. Ya, bumi belum Aku lihat berbentuk dan terjemahan bahasa kosong. Inggrisnya, nggak tahu gimana. Bentar ya. Oke. Pertanyaan saya, Pak Budi tahu dari mana kalau bumi itu bentuknya bulat, sedangkan di situ tertulis bumi belum berbentuk. Yang namanya belum berbentuk, yang nggak ada bentuknya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang namanya belum berbentuk itu tidak ada bentuk, tak teratur, belum jadi barang ini. Bagaimana bisa Pak Budi mengatakan bahwa itu Nah, sudah kalau jadi kamu bilang tak teratur itu masuk akal. Tak Ya, enggak, teratur tapi- itu kan air dengan daratan masih campur Loh, aduk gitu kok. bukan dalamnya, bentuk buminya. Yang saya bicarakan tuh bentuknya yang tidak teratur gitu loh. Bentar. Ah, coba tanya Roh Kudus. Silakan tanyakan Roh Kudus. Soalnya kan sedari tadi kita diilhami sama Roh Kudus nih. Mudah-mudahan Roh Kudus tahu darah Yesus. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar teman-teman semua, dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun Kata Bible 03, karena akun ini rutin kita pakai live insya Allah setiap harinya, saya minta tolong di follow akunnya Uniriva, akunnya Bizihal atau Novan. Teman-teman Kristen yang mau memfollow akun Pak Budi Asali, teman-teman silahkan ya, silahkan. Semoga teman-teman semua diilhami oleh Roh Kudus seperti Pak Budi Asali ketika mengatakan kebenaran itu Roh Kudus, ketika salah dan tidak tahu itu bukan Roh Kudus. Ya. Waduh, macet. Macet, saudara. Iya, belum berbentuk tuh maksudnya belum punya bentuk daratan, tanaman, hewan dan sebagainya itu loh. Itu yang Loh. dimaksudkan seperti itu. Belum berbentuk, kalau belum ada daratan, belum ada hewan itu belum ada isinya. Iya, Yang kata namanya Ibrani belum yang berbentuk dipakai itu ya tak kata berbentuk. tohu ya. Dalam bahasa Ibrani-nya tohu itu artinya bisa tidak berbentuk, bisa kacau, bisa hampa, belum tertata. Ya, Nah, kita tidak harus mengambil kata tidak berbentuk atau belum berbentuk, tapi Loh, bisa tetapi ngambil kan kata diterjemahkan kacau, loh. atau waktu hampa, diterjem- atau belum tertata itu lebih cocok. Oke, itu menurut Pak Budi. Tetapi menurut terjemahan itu Iya. belum berbentuk. Yang namanya belum berbentuk itu tak ada bentuk. Ya, Kenapa Pak terjemahan Budi? itu kan bisa salah. Loh, jadi terjemahan LAI bisa salah. Oh, banyak salahnya. Dah, Yesus. Loh, kok firman Tuhan ini bisa Ayo salah itu kita mau masa gimana? terjemahannya bisa betul semua, tidak mungkin kan? Loh, firman Tuhan ini kok, loh, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu turunnya menggunakan dialek orang Quraisy, menggunakan bahasa Arab Iya, yang disebut tapi kan Al-Quran. diterjemahkan juga kan. Iya, walaupun Diterjemahkan diterjemahkan, tetapi kami tidak beriman kepada yang diterjemahkan. Berbeda dengan Pak Budi. Pak Budi Iya, beriman tidak? Loh, sama saja. Aku ya berimannya sebetulnya pada Alkitab aslinya. Ya sama kayak saya berarti. Tapi Pak Budi yang pegang sekarang terjemahan Iya, apa aslinya? Cuma sekarang yang ngerti bahasa aslinya kan cuma sedikit orang, ada berapa orang yang ngerti bahasa Pak Budi- aslinya. Jadi diterjemahkan Pak Budi mengerti? itu. Oh, menafsir lagi. Wis. Mengerti cuma dasar-dasarnya saja. Aku enggak. Makasih Bang Kadirop, syukran. Syukran Bang Kadirop. Loh, jadi gimana ini kesimpulannya? Mengkhususkan di sana. Aku lebih belajar ke doktrin dan apa itu namanya eksposisi Alkitab itu. Doktrin saudara-saudara. Oke. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kata Pak Budi, bumi sudah jadi. Bentuknya apa Pak? Bentuknya bulat. Tapi di ayat 2 dikatakan belum berbentuk. Sesuai nggak Nah, kira-kira? iya aku sudah jelaskan tadi kok itu Kak. Woi, syukron Bang Kasiron. Aku sudah jelaskan. Bang Kasirop. Masya Allah, terima kasih Bang Kasirop. Bisa kacau, bisa belum tertata, bisa hampa. Hmm. Jadi kenapa mesti ngambil arti yang tidak cocok dengan konteks itu loh. Tuh. Jadi yang Pak Budi imani sekarang yang gini mana ya, ini? dalam bahasa Inggris kata heart itu kan bisa berarti jantung, bisa berarti hati kan. Mm-mm. Nah sekarang kalau aku bilang aku broken heart, masa dikatakan patah jantung? Kan patah hati. Enggak Roh, Tapi kalau tapi aku kan ya, sesuai di aku terjemahan. mengalami heart attack, itu bukan serangan hati, itu serangan jantung. Jadi Oke. kita menerjemahkan kata itu kan tergantung dari konteksnya. Oke, gini. Bumi belum berbentuk, oke lah ya. Saya beri keringanan sama Pak Budi.
Di situ kan dikatakan belum berbentuk dan masih kosong. Yang namanya kosong ini kan belum ada apapun kan? Daratan Ya. tidak ada, laut tidak ada, betul? Ya campur aduk, Kak. Itu kan kacau, tak? Ya kacau. Keadaan pada saat itu kacau. Campur. Akhirnya kan Keadaan pada saat itu kacau dan masih kosong, tidak ada laut, tidak ada daratan, tidak ada isinya. Di situ ada teks Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, ini air apa ini, Pak? ya air yang masih campur aduk dengan daratan itu. Di mana dikatakan itu? Loh, ya air itu kan di atas ya. Masuk air dari bawah. Berbentuk aja belum, berbentuk saja belum, masih kacau. Airnya di mana tertampung? Kacau ya, bukan belum berbentuk. Aku memilih terjemahan kacau atau tidak tertata. Kok milih lebih gue loh? cocok. Nggak boleh terjemahannya itu milih kayak gitu, Pak. Loh, Yang terjemahan tertulis itu harus seperti memilih itu. kata yang cocok dengan konteksnya. Loh, tapi kan tertulisnya belum berbentuk. Kenapa Anda merubah-rubah ayat? Tidak Nah, boleh. iya, makanya aku bilang terjemahan itu kan bisa salah. Loh, kok terjemahan bisa salah? Berarti orang LAI ya salah semua. Loh, salah banyak. Aku Loh, kalau salah banyak- khotbah itu membetulkan terjemahan lebih dulu. Nah, Anda beriman tidak sama terjemahan LAI? Beriman dalam arti apa? Ya percaya. Kalau percaya bahwa itu benar semua terjemahannya, enggak. Berarti imannya setengah gitu. Enggak, dalam arti gini ya, kalau sekarang bahkan dengan LAI ya, waktu aku dulu kalau teologi aku baru percaya kepada Kristus itu pakai LAI, aku enggak ngerti bahasa Inggris kok waktu itu kok. Sekarang? Nah, tapi tetap jadi pokoknya gini ya, pakai terjemahan LAI itu selama kita tuh menafsirkan itu dengan benar ya. Jadi bukan cuma comot ayat lalu tafsirkan dengan konteks. Nggak boleh menafsir. Dengan ayat lain. Nggak boleh Selama kita menafsir. menafsirkan dengan benar, kita akan menghasilkan ajaran yang benar. Pak Budi. Jadi aku bisa percaya kepada Kristus dan diselamatkan karena terjemahan LAI itu. Tapi Ya. kalau kita mau mendalami pelajaran, kita mesti membetulkan terjemahan-terjemahan yang salah itu. Tadi Pak Budi mengatakan, kalau kita menafsirkan dengan benar, penafsiran yang benar itu kan menurut standarnya Pak Budi. Itu opininya Pak Budi. Anda kan tidak tahu benar Iya. atau salahnya tafsiran tersebut. Sedangkan Loh, kalau dikatakan Kalau tak nggak boleh boleh menafsir menafsir, berdasarkan harus kehendak ya. Hah? Ya sudah, kalau nggak boleh letterlike. menafsir lah, semua orang bikin buat buku tafsiran tuh lalu masa dilarang. Yo salah, Aku ya belajar salah. dari buku-buku tafsiran. Menurut imannya Pak Aku Budi kan nafsir seperti sendiri itu. juga. Aku belajar dari buku tafsiran. Nah, buku tafsiran ini yang membuat siapa? Ya orang. Ya orang itu tahu dari mana? Orang yang pengetahuannya jauh di atas aku. Orang yang pengetahuannya jauh di atas Pak Budi itu menafsirkan berdasarkan kehendak mereka tidak? Mereka pasti dipimpin Roh Kudus juga lah. Walah, dari mana Pak Budi tahu kok bisa memastikan sesuatu yang Pak Budi nggak pernah cross check gitu loh? Penafsiran itu kan bisa dibandingkan buku tafsiran yang satu dengan yang lain. Ada yang salah, ada yang benar. Nggak ada buku yang semua Nggak sepenuhnya boleh benar tuh nggak nafsir, ada. nggak boleh nafsir. Wes kalau dikatakan tidak boleh menafsir ya berarti nggak boleh nafsir Pak. Kalau ada seseorang yang Itu menafsirkan, kan nggak artinya seperti itu. loh kok artinya tertulisnya seperti itu, tidak boleh menafsirkan Tertulisnya seperti kitab itu. Tuhan menurut kehendak Alkitab sendiri. itu harus ditafsirkan ayat dengan ayat. Nggak bisa Tidak lalu boleh sembarangan ditafsirkan. Loh kok Anda comot membantah satu itu loh? ayat. 2 Petrus 1:20 itu tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Kok Anda bantah firman Tuhan? Ya, aku lihat lagi. Coba Pak Budi baca, dilihat lagi, di cross check lagi silahkan. Pak Budi baca, tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Anda dari tadi menafsirkan, apalagi Anda membaca buku tafsir. Yang menuliskan buku tafsir juga menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Ya podo wae. Gak ada bedanya. Bentar ya. Kok dibantah terus bibirnya? Piye? Aduh. 1 Petrus berapa tadi? 2 Petrus 1:20. 2 Petrus. Ya, 2 Petrus 1:20.
2 Petrus 1:20. Ya teman-teman, dibantu love orange ya teman-teman ya, biar komal kita tetap kokoh, biar diskusi kita bisa terus berjalan dengan baik, insya Allah. Buat yang belum follow, silahkan follow akun Kata Bible 03, karena insya Allah ini akun rutin kita live setiap harinya. Di follow akun Unirifa, akun adik saya, Bizihal, Novan, di follow teman-teman. Bentar aku ke belakang, bentar ya. Ya, oke, coba ke belakang dulu. Coba takok Roh Kudus. Coba tanyain Roh Kudus. Mana tahu Roh Kudus tahu. Tanya sih. Itu kok repot. Pelan-pelan teman-teman, nanti dia meraju. Ayo, Roh Kudus ngomong apa? Ayo. Female voice. Aku juga nggak tahu, Bud. Coba tanya sama Roh Kudus yang lain, Bud. Makasih Bang Kadirop, Masya Allah. Terima kasih Bang, Alhamdulillah, syukron Bang, jazakallah. Semoga lancar rezekinya, amin. Terima kasih ya Bang. Makasih Bang Kadirop, siap. Jadi tidak boleh nafsir menurut kehendak sendiri itu ya. Syukron Orin, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Tidak boleh menafsir Alkitab secara sembarangan menurut pikiran sendiri tanpa memperhatikan maksud Allah dan bimbingan Roh Kudus. Oke. Makanya kalau nggak boleh menafsirkan berdasarkan pikiran sendiri. Itu harus berdoa dulu, minta Roh Kudus itu memimpin supaya kita bisa menafsirkan dengan benar. Jadi kalaupun aku baca buku-buku tafsiran, aku nggak pernah pakai satu buku ya. Aku selalu banyak buku, katakan buku atau 15 buku. Makasih para penafsir itu kadang-kadang juga bisa bertentangan. Nah, tapi kan mereka itu masing-masing memberikan argumentasi mereka kan. Nah, pertanyaan saya gini. Aku melihat argumentasi yang lebih kuat itu yang mana gitu loh. Oke. Jadi itu yang dimaksudkan, bukan menafsir sembarangan gitulah. Oke. Bukan nggak boleh menafsir kehendak sendiri. Nafsir kehendak sendiri kan nggak boleh nafsir sama sekali. Tadi Pak Budi mengatakan Padahal tidak boleh menafsirkan. Menurut aku semua ayat itu harus ditafsir. Oke. Tadi Pak Budi mengatakan tidak boleh menafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya adalah tidak boleh menafsirkan menurut pikiran kita sendiri. Betul? Betul tidak? Bentar. Loh, macet. Bang, blokir orang. Di sini ada. Wes gak usah blokir orang toh, gak usah wes. Ya, kurang ajar diblokir orang sibuk, blokir sana, blokir sini, blokir situ tuh piye. Blokir orang tuh ribuan. Wes gak usah blokir, akunku di follow toh. Aku ini kan orangnya sopan. Aku di follow Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku follow lah ya. Sugeng dalu Pak Budi, sugeng dalu. Ya, saya di follow Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi, luar biasa Pak Budi. Oke, siap. Nah, dari tadi Pak Budi mengatakan bahwa tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Itu salah satunya adalah tidak boleh menafsirkan berdasarkan pikiran kita sendiri. Betul apa tidak? Nah, tidak boleh menafsirkan sembarangan. Tidak boleh menafsirkan sembarangan berdasarkan pikiran kita sendiri, betul tidak? Dan kedua ya, di dalam tentu kan ada yang disebut hermeneutik ya. Hermeneutik itu ilmu penafsiran Alkitab. Nah, kita harus menggunakan ilmu itu untuk dalam menafsir. Oke. Nah, kalau sekarang ini banyak sekali ya orang yang nafsirkan ayat tapi out of context, ngerti ya?
Ya, out of konteks atau di luar konteks. Ya, jadi konteksnya tuh misalnya lurus, dia tuh tafsirkan belok ke kanan gitu loh. Lah itu sudah salah. Atau dia nafsirkan satu ayat, nabrak ayat yang lain. Nah, itu Waduh. salah lagi, nah, seperti itu. Semua ada aturannya. Nah, Jadi pada misalnya saat kalian kan berkata Yesus itu tidak disalibkan, tapi orang lain diserupakan. Loh, memang tidak Padahal disalibkan kok. Dalam kitab Pak Budi kan memang tidak disalibkan. Dalam kitab Injil, semua kitab Injil menuliskan Yesus disalibkan. Ah, tak uji, mau nggak tak uji? Boleh. Oke. Bacakan saya Markus 15:25. Kenapa enggak kamu yang baca, kamu aja yang baca dah. Biar Pak Budi yang langsung bisa menafsir Ya, gitu loh repot, maksudnya. buka, aku soalnya enggak ngerti komputer, aku bawa apa Ya HP, sudah, buka. ya sudah Pur, Gafur minta tolong Gafur, Ya, minta kira- tolong coba C, baca Gafur. 5. C, minta tolong Markus Gafur. 15:25. Pur, bacakan aku Markus 15:25, tunjukkan Pur. Apa Markus 15? Markus 15:25. Kata Pak Budi tadi Yesus disalibkan. Ayo. Bentar. Ayo. Bentar. Pak Budi kalau aku bukain Alkitab Sabda di website diterima enggak nih? Nanti enggak diterima juga nih. Enggak usah baca saja, enggak usah. Baca aja, baca aja langsung Pur. Yaudah. Terus baca Masa Markus mata 15. Tuhan enggak bisa lihat. Ya udah, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Nah, menurut Markus 15:25, Yesus Oh, disalibkan aku jam ngerti 9. sudah. Aku ngerti Menurut maksudnya. iya tunggu dulu. Menurut Markus 15:25, jam 9 dia disalibkan, betul? Betul. Wes, macet. Dan Seto. kamu belum ngomong, aku sudah tahu maksudmu. Iya, makanya aku tanya dulu, Markus 15:25 itu dia disalibkan jam 9, betul apa tidak? Betul. Nah, Pur, bukakan Yohanes 19:14. Ya. Nih, hari itu ialah hari persiapan. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kira-kira jam 12, Yesus itu masih berada di dalam ruang persidangan bersama Pilatus. Lalu dibawa keluar, bentar Pur. Dibawa keluar di hadapan orang Yahudi. Pilatus berkata, "Inilah rajamu." Pertanyaan saya, ketika Pilatus berkata, "Inilah rajamu," siapa itu? Yesus. Yesus. Itu jam 12, betul? Ya. Nah, Yesus yang disalibkan jam Dan 9 itu yang pagi itu berapa? Yesus yang mana? Yang berapa? Yohanes 19:14. Ayo. Mau tahu jawab. Iya wis. Wis. Gampang itu. Iya gampang. Ayo. Oh. Kata Markus dia disalib jam 9. Kata Yohanes jam 12 siang dia masih di dalam ruang persidangan bersama Pilatus. Nah, pertanyaan saya, Itu kalau jam Indonesia 12 salah saya terjemahan. Loh, kok salah terjemahan neh kok? Kamu enggak percaya, aku bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris. Kok salah terjemahan itu loh? Yang Semuanya Yohanes itu salah. salah terjemahan. Yohanes mengatakan kira-kira jam 12 dia masih berada di dalam ruang persidangan bersama Pilatus. Nah terus Yesus Lah yang iya, disalibkan salah jam 9 pagi itu Yesus yang mana? Salah terjemahan. Loh salah terjemahan nih Pak Bud, wis. Ini loh ya, aku bacakan dari King James ya. Tuh. Nah coba. And it was the preparation of the Passover and about the 6th hour. Jam yang ke-6. Jam 6. Terus? Jam yang ke-6 bukan jam 6. Jam yang ke-6. Jam yang ke-6. Nama apa sih Nah, itu? 6 sekarang pagi. kalau orang Yahudi Jam 6 apa di situ? Jamnya itu kan jam 6 sore kan? Berarti itu jam 6 sore Jadi kan? bisa jam 6 sore, bisa jam 6 pagi dimulainya itu ya. Oke, Jadi kalau berarti the jam 6 6. hour, jam 6 ditambah 6, maka dia dapat jam 12. Nah, Itu dapatnya kalau jam- perhitungan jam Yahudi. Tapi kalau perhitungan jam Romawi, jam 12 malam seperti kita, itu pergantian harinya. Intinya Jadi jam 6 itu jam 6 apa menurut KJV itu? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi dari mana toh?
Loh, makanya Yohanes ini memakai jam Romawi bukan jam Yahudi. Kalau yang tadi Markus itu dia memakai jam Yahudi bukan jam Romawi. Dari mana Anda tahu bahwa Yohanes menggunakan jam Romawi itu, tahu dari mana? Banyak ayat di mana dia menggunakan jam Romawi. Aku tidak ingat ayatnya, tapi banyak. Carikan saya satu literasi dikatakan pada saat Yohanes menuliskan proses penyaliban Yesus dan persidangan Yesus itu menggunakan jam Romawi, tidak menggunakan jam Yahudi. Silakan. Kamu minta cari apa? Pada saat Yohanes menuliskan, ya kan? Saya minta satu data di mana dikatakan Yohanes menuliskan itu menggunakan jam Romawi, merujuk kepada jam Romawi bukan jam Yahudi. Tunjukkan satu literasi. Kalau ChatGPT diakui apa enggak? Ya enggak lah kalau ChatGPT. Loh, ChatGPT itu kok ChatGPT lu? Dan sebagainya kok. Kok ChatGPT ku lu? Ya ora iso lo ChatGPT. Data resmi, sumber data yang resmi yang tak minta. Buku tafsiran. Apa? Jangan tafsir. Buku tafsiran. Gak percaya aku tafsiran, enggak. Oh, ya nama sudah. Wes. Berarti kesimpulannya pada saat LAI menuliskan itu, kok Anda berani mengatakan salah itu loh? LAI menggunakan jam Yahudi, sebetulnya mestinya jam Romawi yang digunakan oleh Yohanes. Berarti pada saat LAI menerjemahkan itu tidak diilhami oleh Roh Kudus? Enggak. Loh. Ilham itu apa sih, kamu tahu? Apa ilham itu? Ilham itu hanya diberikan kepada penulis Alkitab. Terus? Yang membuat tulisannya tidak bisa salah. Penyalin saja tidak diilhami, apalagi penterjemah. Oh, penterjemah nggak diilhami? Enggak. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Dipimpin mungkin, tapi diilhami tidak. Dipimpin itu enggak mutlak gitu loh. Ya, pada saat itu dipimpin. Kalau penafsir dipimpin nggak itu? Yang penafsir diilhami nggak Pak? Penafsir. Para penulis Alkitab itu diilhami. Ilham itu membuat tulisan mereka tidak bisa salah. Wes Muhammad. Penafsir diilhami nggak Pak? Nggak ada yang diilhami kecuali para. Ya berarti nggak bisa ambil dari penafsiran ya? Lo bisa saja. Kan lihat. Kok bisa? Para penafsir itu punya argumentasi kan? Kan kita punya akal sehat untuk memikirkan argumentasi dia kuat apa enggak. Kalau argumentasi dia ngawur ya enggak aku terima. Wes. Apa yang dipercaya sama Pak Budi ini? Aku bingung dari tadi. LAI disalahkan. Di Islam ada buku tafsiran apa enggak? Ada lah. Lah iya so. Kenapa enggak boleh? Tapi kami nggak dilarang. Kalau Anda kan dilarang. Entah itu. Itu kan sudah aku jelaskan, tapi balik lagi ke sana. Loh enggak, itu larangan Pak Budi. Itu mutlak larangan. Tidak boleh. Kalau namanya tidak boleh itu ya nggak boleh. Tapi ya Pak Budi Ki, yang namanya dikatakan tidak boleh itu ya tidak boleh. Sudah masa tidak boleh jadi boleh sih? Yang dimaksud tidak boleh menafsir menurut kehendak sendiri itu sudah aku jelaskan tadi. Lah Pak Budi juga menjelaskan itu menafsir. Menurut pikiran sendiri, lalu tabrakan dengan hermeneutik dan sebagainya, lah itu tidak boleh. Lah ini namanya menafsir juga kayak gini, Mas. Ya boleh, bukan tidak boleh, harus. Lah ini dari tadi sampai menafsir kok. Menafsir gimana? Oh harus. Dari tadi sampai menafsir kok. Uni Rifa, assalamualaikum. Pak Angon, assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Sore menjelang malam. Lanjut. Izin belajar kepada kalian. Lanjut. Siap Pak Angon. Sama-sama belajar kita Pak. Saya Uni Rifa, assalamualaikum monitor Uni. Uni tidur. Uni Rifa parpun mungkin. Jangan itu Roh Kudus sih. Wes blokir orang, habis orang diblokir kabeh iki. Kenapa diblokirin? Kenapa dia? Pak Budi. Pokoknya hujat aku blokir ini bilang cuk kowe. Masya Allah. Oh, ini agamamu ajar orang begitu Pak. Cuk kowe. Cuk diamput.
Nah, makanya ajaran ngono. agamamu tuh ngajar begitu apa enggak? Yang enggak Nggak ada, toh. Pak, nggak ada. Nah iya, kenapa ini bilang cok? Loh, Pak, Oh, nggak kalau, ero. kalau orang Surabaya kan biasa wae, Pak. Cok itu kan Surabaya biasa. Iya, Cok, kan itu biasa kan. Ya maksudnya kalau di Kata-kata Surabaya kotor kan itu. biasa kan. Cok, piye Cok, arep neng ndi wae, Cok? Kon arep ngendi, Cok? Gitu kan biasa kan, Pak. Jadi kesimpulannya teman-teman, saya ini bingung berdiskusi sama Pak Budi ya. Yang benar diikutin, yang salah itu salah, disalah katanya LAI. Habis LAI salah kabeh. Kejadian LAI salah. Ya. Petrus LAI salah. Markus Yohanes LAI salah. Yang bener itu di Pak Bud. Kamu enggak percaya aku ya? Kamu lihat di YouTubeku ya, khotbah-khotbahku itu selalu memperbaiki terjemahan dulu. Aku salah terjemahan aku perbaiki, ya salah terjemahan aku perbaiki. Aku bilang ini tafsir, ini terjemahannya salah, ini terjemahannya salah. Itu banyak salahnya. Ya sudah, begitu giliran Yohanes 1:14 gimana? Yohanes 1:14. Ayo, John 1:14 gimana? Sarx egeneoto itu apa kira-kira? Daging apa manusia? Loh, sarx itu daging. Iya, kenapa Anda bilang manusia? Karena itu gaya bahasa sinek deki. Ngerti apa enggak sinek? Wes, nafsir wes. Pak, Kamu ngerti apa bentar, enggak gaya Bang bahasa Iqbal. sinek deki? Saya tanya satu. Nah kalau Pak, kamu Pak bilang Budi. daging, masa Allah jadi seonggok daging? Kan enggak masuk akal. Iya, menurut kitabmu kan kayak gitu Pak Bud. Nah itu tafsiranmu, itu yang tafsiran yang dilarang dalam 2 Petrus 1 tadi. Aku yang nggak nafsir, aku ki baca kitabmu. Lah iya, karena 1 Timotius 2 ayat 5 itu manusia Loh. Kristus Yesus. Manusia Berarti LAI benar. Berarti LAI benar menerjemahkan Yang mana? ini. LAI benar menerjemahkan itu menjadi manusia itu. Tidak hurufiah tapi benar. Loh, Wah, ini yang benar saya Kalau di. hurufiahnya memang daging. angel. Tapi yang Pak, dimaksud dengan nek- daging itu manusia. Nek Mana tahu KJP, daging kucing. Nek KJP piye, Pak? KJP piye? Pak Budi pakai enggak? KJP Pak Budi pakai enggak? Pakai. Pakai Galatia 3:13 tergantung di khotbah saja aku pakai kok. Ya udah, Galatia 3:13 Nyusun tergantung di khotbah aku pohon. pakai ChatGPT. Iya, waduh, ChatGPT lagi. Nyusun khotbah. Maksudnya bukan menyusun semua khotbah loh ya. Nyusun khotbah. aku. Ini dengar teman-teman kalau ya. ada hal yang aku Sekelas ngerti, Pak aku Budi tanya Asali. Ya, ini saya disclaimer saya. Sekelas Pak Budi Asali menyusun khotbah aja menggunakan ChatGPT. Bener nggak Pak Budi? Menyusunnya tidak, menyusunnya tadi- tuh aku nyusun sendiri. Tapi ada hal yang aku nggak ngerti, aku tanya ChatGPT. Tapi ambilnya dari ChatGPT. Jadi Ambilnya sebagian dari kecil ChatGPT. saja yang ambil dari sana. Oh. Nggak semua. Wes, Muhammad, wes, Muhammad. Nah ini kalau dalam KJV kan hang on a tree, berarti tidak tergantung di kayu salib, Pak. Itu tergantung di pohon, Pak. Diterima nggak itu, Pak? Apa itu? Woi, Bang Kalau Gadirop, di syukuran dalam- Bang Gadirop, makasih Bang. Di dalam KJV Galatia 3:13 itu kan tergantung di pohon, hanging on Iya. tree. Nah itu gimana, Pak? Iya. Soalnya itu kan mengutip dari Ulangan 21 kan? Iya, yang benar mana? Yang LAI atau yang Makasih lah, KJV? syukuran deh. Tri yang benar. Makasih. Yang benar berarti tergantung di kayu. Oh berarti tergantung di kayu salib, salah ya? Makasih lah, makasih deh. Saat di situ salah. Karena itu kan mengutip dari Ulangan 21 kan? Wes, salah Dan dalam kabeh. Ulangan Perjanjian Lama kan? Itu Wes, tidak salah dikenal hukuman kabeh. salib. Tidak ada hukuman salib pada saat itu. Dan itu kalau Wes. kamu coba lihat Ulangan 21 tuh digantung tuh di pohon. Wes, salah kabeh, salah kabeh. Astagfirullah. Kalau Memang penebusan dosa itu pendeta tergantung yang di kayu mau salib atau tergantung di mempelajari pohon, Pak? Terjemahan yang salah tuh jarang. Nah, aku cuma salah satu Kalau- di antaranya.
Biasanya kalau terima saja penebusan dosa. mentah-mentah terjemahan RAI. Kalau aku Iya. bandingkan dengan Inggrisnya, Sukron. kalau enggak cocok, aku lihat bahasa aslinya. Iya, maksudnya kalau yang konsep penebusan dosa itu sepakat enggak Pak Budi? Ya sepakat sih. Lah, sepakatnya disalib atau digantung di pohon, Pak? Loh, disalib. Loh, kan ini dikatakan di pohon. Baca ayatnya, baca ayatnya. Nah, ini. Galatia 3:13. Nah, For it is written call loh, bahasa Indonesia every aja, bahasa Indonesia aja. one that hang on a tree. Lah kan saya baca Baca Indonesia saja. kan KJV Pak, saya tanya Pak. Katanya tadi pakai Udah lah, baca KJV. Indonesia dulu, baca Indonesia dulu. Enggak, katanya tadi pakai KJV. Iya, baca bahasa Indonesia dulu. Oh, bahasa Indonesianya dulu. Ya wes, bahasa Indonesia dulu. Nah, nih. Oh, mau dipilih maksudnya yang mana yang sepakat gitu. Mau dipilih. Kalau bahasa Indonesia, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu LAI. Kalau Ada KJV-nya kata-kata tertulis, berarti apa? nubuatan. Berarti itu satu kutipan dari perjanjian lama. Betul, nubuatan. Dari ulangan 21. Ulangan Ulangan 21 itu 21. udah ada salib. Ada salib nggak? Itu digantung di pohon. Tergantung di pohon. Nah, konsep penembusan dosa itu tergantung di pohon atau tergantung di kayu salib, Pak? Kalau dalam pada waktu Yesus itu disalib. Loh. Loh. Ya udah. Ya. Pak Budi kan gini. Kematian Yesus, terkutuk itu ada dua macam ya. Kematian Nggak, tentang digantung. penebusan dosa. Entahlah, Ya, tentang penebusan dosa. Oh, ya, aku ini wes. sudah serah, kamu monggo. jangan potong. Ya, monggo. Jadi kematian itu kematian terkutuk bisa dua macam. Digantung itu terkutuk juga. Disalib terkutuk juga. Karena kayaknya ditolak bumi, ditolak surga gitu loh. Ngerti maksudku ya? Itu simbol keterkutukan itu. Nah, tapi dalam perjanjian lama itu ndak ada salib. Jadi itu digantung di pohon, itu terkutuk. Nah, dalam perjanjian baru Yesus itu disalib. Kata Yunani Astauros. Kalau itu kan sulon kan? Lihat bahasa aslinya sulon itu. Ya, itu sulon, tri. Mbak, sulon. Sulon. Nah, nih. Nah, kalau salib itu Astauros. Ya udah, Pak, berarti yang benar itu penebusan dosa oleh Kristus itu dengan cara digantung di digantung di pohon atau digantung di kayu salib, Pak? Yang terjadi dalam faktanya digantung di kayu salib. Berarti menggenapi atau enggak? Iya, itu Berarti nggak menggenapi ulangan 21 itu. Ya nggak sesuai berarti orang yang di ulangan 21 digantung di pohon. Loh. Kok ini Yesus disalib kok. Yang dipersoalkan tuh keterkutukannya tuh sama gitu loh. Sama-sama dikutuk. Iya, tapi kalau digantung Oh. tuh ada nggak cocoknya, karena apa? Karena simbol domba kan disembelih berdarah. Lah kalau digantung ada berdarah. Nah, terus harus Jadi disalib. kematian Sudah. itu harus disalib, tidak bisa cara lain. Berarti nggak menggenapi yang ada di ulangan 21, Jadi salib Pak. itu Ulangan menggenapi 21 kan. keterkutukan maupun menggenapi berdarah itu. Kalau digantung Nah, Pak- cuma cocok Pak dengan Budi. terkutukan, tapi tidak cocok dengan berdarah. Pak Budi, yang Jadi tidak boleh mati dengan cara lain. Nah, terus disalib. Pak Budi, kan yang dinubuatkan di dalam ulangan 21 kan tergantung di kayu di pohon. Nah, sedangkan Yesus itu menggenapinya kok dengan cara disalib, nggak sesuai sama nubuatan. Nah, Pak. itu bukan penggenapan, cuma apa ya, ayat referensi lah. Bukan penggenapan, ayat referensi, bukan nubuat itu. Angel. Yes, nah. Ayat Berarti yang benar referensi. mana, Pak? Yang benar mana? Digantung di kayu salib atau digantung di pohon, Pak? Yesusnya. Yang meja. Kalau Yesusnya disalibkan di kayu salib, bukan digantung. Dipakukan. Dipakukan berarti- itu ada nubuatnya tuh, Mazmur 22 ayat 17. Berarti KJV sama Mereka original menusuk teksnya tangan dan kakiku.
Berarti KJV sama original teksnya yang sulon itu salah. Enggak salah, yang sulon itu kan mengutip, ada tertulis itu kan mengutip dari PL. Aduh, dijelaskan gitu kan nggak ngerti-ngerti. Pak, Jadi dia mengutip Ulangan 13. 21 yang mengatakan kalau Iya, digantung atau terkutuk. Iya, tahu Pak. Kalau ulangan kan di pohon. Nah, di Galatia 3:13 ini, Galatia 3:13 ini kan Itu mengutip dari tertulisnya Ulangan. kalau di KJV, iya mengutip dari Ulangan. Tertulisnya kalau di KJV kan digantung di pohon, terus original teksnya juga digantung di pohon. Kata Pak Budi, yang benar harusnya 3:13 itu tergantung di kayu salib atau dipaku di salib. Berarti KJV sama original teksnya salah. Enggak, aduh, kamu artinya. Jadi itu kan kutipan dari Ulangan 21. Jadi digantung di pohon. Itu menunjukkan keterkutukan itu. Tapi kalau dalam faktanya dalam perjanjian baru Yesus itu disalib bukan digantung. Kalau digantung kan Ya udah Bang Gopur minta aja dengan Bang tipologi dalam perjanjian Bang lama. Gopur. Bang Gopur, minta aja Bang Gopur Galatia 3:3 itu 3:13 itu tertulis di mana bilang. Itu aja. Kalau dia nggak 3:13. menginginkan itu disalib di pohon mana tertulis? Loh Pak Budi nggak tahu kok. Pak Budi belum punya TB2 karena TB2 di situ bukan lagi salib loh Pak. Salah Pohon juga juga. berarti LAI. Di tiang Pohon kayu. juga. Enggak. Tiang kayu. TB2 apa tuh sama? Di tiang kayu. Tiang kayu. Tiang kayu. Tiang kayu. Yang kayu. TB2 tiang kayu. Ya salah juga. Maksudnya pohon. Salah juga. Oh, Yang salah benar juga. pohon itu. LAI juga. Loh Yang yang benar benar pohon. salib atau pohon? Yang benar pohon karena itu mengutip dari Ulangan kok. Oh, berarti Yesus digantung di pohon. Iya. Bukan disalib. Untuk Galatia 3:13 loh ya, enggak untuk yang lain loh ya. Loh, Iya, jadi Bang. berbeda. Galatia. Berapa kali? Bentar teman-teman, bentar gantian. Biar gak saling timpa, jangan potong-potong. Jadi sebenarnya Yesus ini disalib apa digantung di pohon? Disalib. Yang digantung di pohon salah. Salah. Loh, tadi bener. Ini gimana ini, woi? Yang bener yang mana? Dalpi nih. Baca mulai ayat 10 lah supaya kamu lebih ngerti, coba baca mulai ayat 10. Galatia 3:10 sampai 14. Waalaikumsalam, Pi, ya deh. Jadi kamu ntar Jangan bisa lebih pakai mengerti Galatia, konteksnya. jangan Alpi pakai nih. Galatia 3:13. Kasih, Pi, Kalau pakai kasih, Pi. Galatia 3:13, Ajar, dia Pi. masih bisa berkelit. Nih gini ya. Nah, Coba kasih, buka Pi. prakais. Buka, Pi. Coba kita buka prakais ya. Kita buka prakais nih. Kisah para Rasul 5:30 coba. Kisah Coba para Alpi buka Rasul komputer. 5:30. Nih. Nggak mungkin saya kabur barang sebanyak. Itu Pak Budi, coba dilihat. Nih. Tahu aku tahu Kisah ayatnya, para Pak. Rasul 5:30. Itu juga Tuhan pakai telah sulon tuh. Ya. Tidak, sekarang Coba buka Kisah para Rasul 5:30. Bacain Pi, biar dia nggak bisa kemana-mana. Aku pernah bahas cuma aku lupa itu. Ya, kita buka Lihat ya. komputer. Ilah nenek moyang kita, Habis sekarang Ya. malas aku naik. ilah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Ini kan? Di sini kan ada kata kayu salib. Tadi kayu salib kan katanya stauros. Sementara di kisah Ya. para rasul ini Iya dikatakan tahu aku hoteos itu tempat itu teron. sulon. Nih ya, hoteos tempat teron, himon, egeiren, ison, on, himeis, die kerisaste, krema santes, epi, silo. Ya. Silo. Ini gimana nih? Itu. Ini bukan Galatia ya. Ini kisah para Sulu. rasul. Itu bacanya Sulu. Nah, terus yang benar berarti digantung di Kamu nunggu apa Polip. enggak aku naik ke atas buka komputerku.
Ya tunggu. Kita tunggu Pak. Kita tunggu Pak. Tunggu Pi. Dia buka komputer kita dulu tunggu. sih Pi. Ya, tunggu Pi. Dia buka komputer sih Pi. Bentar Pi. Sabar. Pak jangan suka marah Pak. Pak Budi Iya. jangan suka marah. Malah Yang mana sibuk siapa? blokir yang di bawah. Lah sibuk blokir di bawah malahan. Blokir tuh harus, kalau orang kurang ajar aku blokir semua. Enggak dong. Peduli. Gini loh maksudku penggemarnya. gini. Pak Budi itu kan sering latihan tinju. Kalau ada yang menghujat itu lampiaskannya ke samsak tinju kan biasanya gitu loh. Melampiaskan sama orangnya apa? Oh, ada samsak. Gaya nih. Wanita. Bentar, aku kencing dulu. Gini. Gimana jadi Ini. jadi ketemuan di Jogja enggak itu? Kalau kita bawa Galatia 3:13, Pak Buas ini masih bisa berkelit sebab ada tertulis dia menukil di PL di sini, masih bisa akrobat dia Pak Buas di sini. Nah, bagaimana dengan kisah para pewarta 5:30? Coba gimana akrobatnya? Saya pengen tahu nih. Bentar ya, aku naik ya. Bentar. Ini remote-nya mananya sini. Wes naik dulu ke atas. Ayo. Enggak, AC-nya mesti dimatiin dulu. Iya, langsung komputernya nyalakan sih. Jangan sampai salah ngasih data ya. Awas lo. Tadi ngomong di pohon lo ya. Tadi kita sudah sepakat masuk pitiku ya. Masuk pitiku nggak apa-apa Pak Budi. Apa? Pak Budi mengakui kalau Yesus digantung di pohon, nggak apa-apa. Enggak, aku enggak ngaku itu. Tadi ada videonya kok. Yesus digantung Yesus bukan digantung, Yesus disalib. Tadi ngomongnya di pohon kok, sekarang disalib. Yang di pohon itu kan Ulangan 21 kutipan. Alah. Kamu dijelaskan gitu aja nggak ngerti-ngerti. Wes buka kan, coba, ayo. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, perdebatan itu terjadi dan luar biasa sebenarnya, ada panjang ya. Sempat juga pendeta Asali ini, pendeta Budi Asali berjumpa dengan Ustadz Kainama, tapi sayang waktu itu tempat saya jaringannya lelet, jaringannya tidak dapat mendukung ya, akhirnya terlepas begitu saja. Padahal ramai kata saudara-saudara kita nih, kata para hamba Allah, para debat-debat itu ramai sekali katanya. Tapi ya itu tadi, kebetulan punya saya yang tidak mendukung internetnya sehingga rungkat tidak dapat tidak dapat merekam sama sekali. Jadi saya pun tidak menonton pada akhirnya perdebatan pendeta Budi Asali dengan Ustadz Kainama. Jadi ya terlewatkan begitu saja. Sayang sekali sebenarnya. Tapi itulah namanya juga semua itu kan kehendak Allah ya. Walaupun itu merasa ini pasti ini pasti itu ya menurut kita, tapi kalau kehendak Allah lainnya lain pula ceritanya. Nah, terus dengan masalah internet ini kan kita yang membuat ya, manusia yang membuat, terus kita ya manusia juga yang memakai, tapi ternyata itu tadi semuanya itu tidaklah dapat dengan mulus terlaksana dengan keyakinan kita ya. Karena walaupun itu bikinan kita, buatan kita, ciptaan kita itu semua itu hanya Allah saja yang mampu mengendalikan dari segala sesuatu apa yang manusia ingini dengan sebenar-benarnya dapat mengendalikan itu. Karena sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu itu ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.